Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelena Fitri Ayudani dengan NIM 600-200-237. Saya dari kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai uh, hasil akhir dari produk yang saya buat, yaitu berupa poster. Poster yang saya buat ini mengangkat tema mengenai memberantas tindakan nepotisme saat perekrutan pegawai di suatu perusahaan. Nah, rumusan masalah yang saya dapatkan ketika menyusun poster ini, yaitu yang pertama adalah rendahnya kualitas kinerja perusahaan, dan yang kedua kurangnya pemahaman moral perusahaan, yang ketiga kurangnya keterbukaan dan keadilan dalam perekrutan pegawai, yang keempat adanya niat untuk mengambil kesempatan yang menguntungkan diri sendiri namun tidak melaksanakan tanggung jawab yang seharusnya. Dan yang kelima yaitu mentalitas aparat perusahaan yang masih buruk. Sebelumnya, nepotisme sendiri adalah suatu tindakan dalam pemanfaatan jabatan untuk memberikan pekerjaan, kesempatan, atau penghasilan bagi keluarga atau kerabat dekat yang memiliki jabatan, sehingga dapat menutup kesempatan bagi orang lain untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Nah, nepotisme sendiri telah ditegaskan dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, yang mana bunyinya yaitu setiap perbuatan nepotisme merupakan perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Selain pasal tersebut, nepotisme didasari oleh pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pasal tersebut membahas mengenai UU Ketenagakerjaan, yang mana hal ini sangat relevan dengan tindakan nepotisme yang terjadi saat perekrutan pegawai di suatu perusahaan. Yang mana pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam dan atau di luar negeri. Selanjutnya yaitu mengenai relevansi topik mengenai memberantas tindakan nepotisme saat perekrutan pegawai perusahaan dengan bidang studi prodi teknik industri. Yaitu topik ini dipilih karena seorang lulusan teknik industri nantinya tentu akan terjun di dunia pekerjaan. Salah satunya di suatu perusahaan. Bekerja di suatu perusahaan tentu kita harus melewati proses perekrutan pegawai oleh HRD. Nah, pada momen tersebut biasanya sering ditemui adanya tindakan nepotisme apabila kita memiliki kenalan di suatu perusahaan tersebut atau bahasa yang sering dikenal yaitu orang dalam. Nah, maka dari itu diharapkan seorang lulusan teknik industri dapat lebih berlandaskan Pancasila dengan memberantas tindakan nepotisme dan mengurangi adanya orang dalam perekrutan pegawai di suatu perusahaan, yang mana dapat diharapkan perekrutan pegawai itu harus berdasarkan dengan kompetensi dari masing-masing calon pegawai. Selanjutnya yaitu relevansi topik dengan mata kuliah Pancasila. Nah, topik ini dipilih karena sebagai warga negara Indonesia, kita harus meningkatkan nilai moral di setiap sila Pancasila, terutama pada sila yang kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan kompetensi mereka masing-masing. Nah, selanjutnya itu adalah upaya yang dapat kita lakukan untuk mengurangi adanya tindakan nepotisme di perekrutan pegawai. Yaitu kita apabila kita sebagai HRD, kita harusnya dapat menilai calon pegawai secara objektif. Nah, selanjutnya kita juga dapat mempertimbangkan keuntungan ketika kita itu merekrut kerabat kita sendiri. Kita harus tahu kompetensi dia itu seperti apa. Jadi kita tidak boleh hanya berlandaskan karena dia merupakan keluarga atau kerabat kita sendiri. Nah, selanjutnya yaitu adalah kita dapat mendiskusikan calon-calon pegawai ini, kita dapat mendiskusikannya dengan manajer atau dengan HRD yang lain. Selanjutnya kita dapat melakukan evaluasi kompetensi terhadap calon-calon pegawai ketika perekrutan pegawai. Seperti itu. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.